Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arga Suryadi Praja. Saya dari program studi manajemen Universitas Nusa Putra. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi pada sesi ke-13 tentang pengelolaan risiko bisnis. Tugas dari mata kuliah perencanaan bisnis pada sesi ke-15. Pembahasan yang pertama mengenai sifat risiko. Pertama, dimensi risiko. Risiko sangat bervariasi antar bisnis, tetapi dimensi risiko serupa di semua bisnis. Tingkat risiko yang terkait dengan bisnis atau proyek tertentu akan bergantung pada hal-hal berikut. Pertama, nilai sumber daya yang digunakan untuk proyek. Kedua, proporsi total sumber daya bisnis yang diwakili oleh sumber daya tersebut. Kemudian lamanya waktu proyek, kemudian risiko inherent proyek, kemudian biaya yang keluar untuk proyek, kemudian biaya yang dapat dipulihkan ketika proyek gagal. Nah, yang kedua mengenai visabilitas risiko. Banyak risiko potensial dapat diidentifikasi selama proses perencanaan bisnis. Namun tetap akan ada risiko yang tak terduga yang harus dihadapi. Kemampuan bisnis untuk mengelola risiko tak terduga akan sangat bergantung pada pengalaman manajemen dan juga sifat risiko. Apabila manajemen berhasil mengembangkan rencana bisnis yang komprehensif ketika peristiwa tak terduga terjadi, manajer akan memiliki waktu dan sumber daya untuk mengatasinya. Nah, yang ketiga ada tipe risiko. Risiko bisnis dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, risiko operasional. Risiko operasional bersifat internal bagi bisnis dan terkait dengan kemampuannya untuk mencapai yang dipilihnya strategi. Kemudian yang kedua ada risiko industri. Risiko industri disebabkan oleh perkembangan eksternal dalam industri dan dapat berkembang sebagai hasil dari tingkatan bisnis itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada risiko keuangan, seperti contoh jatuhnya pasar saham menimbulkan masalah penggalangan dana dan merger dengan saingannya. Kemudian suku bunga meningkat secara dramatis, meningkatkan biaya pembayaran hutang bisnis. Kemudian ada devaluasi yang signifikan yang meningkatkan biaya bahan baku. Kemudian permintaan yang tinggi untuk produk menyebabkan overtrading dan menyebabkan berkurangnya modal kerja yang tersedia untuk mendanai kegiatan bisnis. Kemudian risiko politik. Risiko politik tidak hanya mencakup risiko yang berkaitan dengan pemerintahan, tetapi juga akibat tindakan serikat pekerja, pelobi, dan aktivis. Nah, untuk pembahasan kedua mengenai penilaian risiko. Yang pertama, mengidentifikasi risiko. Langkah pertama untuk mengidentifikasi risiko adalah mencoba mengidentifikasi sebanyak mungkin risiko potensial bisnis. Banyak hasil dari proses perencanaan bisnis dapat digunakan dalam hal ini. Hasil analisis SWOT, khususnya kelemahan dan ancaman, akan memberikan gambaran awal tentang risiko yang dihadapi bisnis. Hasil analisis politik, ekonomi, sosial, dan teknologi dapat membantu menyoroti risiko politik dan keuangan. Kemudian yang kedua, mengukur risiko. Model perencanaan bisnis dapat digunakan untuk menguji dampak finansial dari risiko. Teknik yang dapat digunakan adalah menjalankan analisis sensitivitas di seluruh input utama perusahaan dalam model yang paling terkait untuk risiko yang teridentifikasi. Pilih salah satu output terpenting dari suatu perusahaan, contohnya nilai perusahaan. Yang ketiga, kasus terburuk. Untuk menguji seberapa kuat rencana bisnis, perusahaan harus memperhitungkan peristiwa terburuk yang mungkin terjadi. 5 risiko potensial yang paling merusak untuk bisnis harus digunakan untuk mengembangkan skenario terburuk dan juga menyusun strategi serta taktik bisnis untuk menangani hal tersebut. Dan untuk topik terakhir mengenai strategi mengelola risiko. Taktik dan juga strategi untuk mengelola dan memitigasi risiko yang teridentifikasi perlu dilakukan berdasarkan bisnis dan juga industri di mana bisnis beroperasi. Strategi untuk memitigasi risiko potensial harus didasarkan pada pengaruh salah satu dimensi risiko. Lingkungan tempat bisnis beroperasi
akan terus berubah. Peninjauan risiko harus dilakukan secara teratur untuk mengidentifikasi risiko baru yang muncul dan berkembang di pasar. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.